Assalamualaikum teman-teman. Kita dari program Taqos Al-Quran SMP Quran Darul Fatah Lampung Selatan. Nah, hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol santai nih seputar perjalanan kita bersama Al-Quran selama ini. Nah, banyak yang penasaran nih, gimana sih rasanya jadi santri Taqos Al-Quran yang tiap hari itu kerjaannya ngafal terus, murojaah terus, yang tiap hari itu berinteraksi sama Al-Quran terus, gimana sih rasanya? Nah, makanya pada kesempatan kali ini, pada morning podcast kali ini kita akan kupas tuntas semuanya. Nah, sebelum itu kita pengen kenalan dulu nih. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Fatir. Kalau di samping saya Satfik. Dan saya Nabahan. Saya Aidan. Nah, kita pengen ngobrol bareng nih. Nah nih, saya pengen mulai, kan kita kan pengen obrolan santai nih ya. Ya. Saya mulai topik dulu nih. Coba saya tanya ke kamu lah nih. Dari tadi ngomong nih ya. Aduh. Nih, kamu kan udah di Taqos dari lama ya. Udah setahun lebih lah. Apa awal-awal nih yang membuat kamu tertarik atau pengen masuk program Taqos dari SMP Darul Fatah ini? Apa sih? Waduh. Oh, ini pertanyaan cukup sulit ini. Sangat sukar untuk jawab nih bagi saya. Apa tuh? Ya. Kalau saya harus buka-bukaan ya. Mungkin saya akan lakukan itu karena kita ngobrol santai aja. Ya, santai-santai aja. Oke. Jujur, terus terang lampu ini. Oh iya. Ya, wah. Terus terang, saya pertama kali masuk Taqos tuh nggak ada minat sama sekali. Saya nggak tertarik untuk masuk Taqos. Jujur, bahkan saya sampai ya istilahnya sampai sangat membengkang pada orang tua yang pengen banget saya masuk Taqos. Saya benar berdurhaka. Jujur aja nih, saya durhaka orang tua. Tapi kok kamu bisa jadi masuk Taqos gini gimana? Malah masuk gini. Saya juga nggak tahu. Loh, aku nggak tahu. Nah, jadi kan saya kalau masuk Taqos ini kan ada seleksinya lah ya. Iya dong. Ada seleksinya. Nah, saya ikutin 2 seleksi itu. Kalau boleh tahu ngafal surat apa nih? Disuruh ngafal surat apa? Surah, kalau kita lupa ya. Al-Anbiya. Lembar nomor 2. Nah, alhamdulillah tuh lulus tuh. Tapi entah kenapa hati ini masih belum terbuka untuk masuk dan ngafal di Taqos secara leluasa gitu. Masih sempit hatinya. Ya sempit gitu, susah gitu. Tapi seiring berjalan waktu, alhamdulillah terbiasa. Tapi emang gitu harus diceramahin dulu, nasehatin dulu, harus ditegur terus segala macem dan segala macemnya. Alhamdulillah atas izin Allah, akhirnya Allah juga membuka hati saya untuk Taqos ini. Akhirnya bisa enjoy pada sini karena Abian Hartono bilang, guru kita semua, ada orang yang punya kemauan tapi nggak punya kemampuan. Tapi ada juga orang yang aneh yang memiliki kemampuan tapi nggak memiliki kemauan. Ini anehnya gitu loh. Ini dari saya sebenarnya. Ya, intinya ya enjoy aja. Kita udah udah masuk Taqos nih. Kita enjoy aja, kita jalanin aja. Kata ibu saya juga, kata umi saya, enjoy aja, jalanin aja dulu nak. Jalin aja dulu, siapa tahu terbiasa. Alhamdulillah, kalau terbiasa. Insyaallah. Kalau boleh tahu nih, kan dulu kan nggak mau nih, nggak niat nih. Kalau sekarang kan udah niat nih. Sekarang saya pengen nanya sih, berapa hafalan kamu selama di program Taqos ini? Ya salam. Berapa tuh? Kemana hafal aja sih? Ya nggak banyak juga nggak dikit lah. Oke. Bukan masuk untuk sombong, maaf. Ya alhamdulillah sudah terkumpul 20 juz. Masya Allah. Ya insyaallah. Tapi saya bisa menjelaskannya seperti 2 orang di samping saya ini sudah selesai hafalannya, masya Allah. Nah, sekarang saya boleh nanya nggak? Boleh dong, silakan. Ya, yang mau tunjuk tangan ya. Pernah nggak sih kalian itu saat menghafal Al-Quran, meroja Al-Quran selama Taqos ini, terutama kalian tuh kayak ngerasa ngedown, futur, ngerasa ingin berhenti gitu, pernah nggak sih? Siapa yang jawab? Nah, abang kita pengen jawab nih, silakan. Tentu saya yang udah 30 juz pun tetap bisa merasakan apa itu down, futur, pasti ya. nggak semangat lagi dalam menghafal. Jadi pernah? Jadi pasti pernah. Dan wajar bagi para penghafal Quran yang banyak godaan setan gitu ya. Ya, habis itu coba gimana sih cara Kak Satfik untuk menghilangkan semua futur itu agar kakak itu bisa kembali semangatnya gitu dalam Al-Quran.
Gimana? Coba kasih tips ke kita. Kita bisa mungkin meminta nasihat kepada musyrif takhasus kita seperti Abi Anha, Abi Afin, atau mungkin otak kita yang kita buat istirahat bentar gitu dengan melakukan aktivitas lain teman saya menghafal, refreshing, kayak ngobrol sama teman, main bola, olahraga, baca buku gitu ya. Dan setelah refreshing itu insya Allah nanti semangatnya bakal tumbuh balik lagi ya. Masya Allah. Cukup mungkin? Cukup bagi saya. Nah, kita kan bertiga udah saling tanya jawab nih. Nah, sekarang yang ini dia. ada nih Kang Aidan yang depan saya nih. Dari tadi diem aja. Tanya nih, kasih paham. Apa sih pertanyaannya? Saya punya pertanyaan nih yang menarik buat Aidan. Menurut kamu siapa sih sosok yang paling berjasa buat kamu, yang selalu mendukung kamu dalam menghafal Al-Quran? Apa tuh? Ya salam. Sosok Bagus. orang yang berjasa menurut saya selama berjuang menghafal Al-Quran ini, tentunya yang pertama orang tua ya, yang mendoakan, membiayai, menyemangati dan juga terus mensupport juga mungkin. Terus kalau musyrif sekarang mungkin sudah tidak di boarding lagi, Abi Oki Gutomo, Menurut saya juga SPD. SPD ya. Abi mungkin yang lagi nonton podcast ini, makasih Abi atas ilmu yang Abi berikan, atas pengajaran yang udah Abi sempatkan. Semoga ilmunya bermanfaat buat saya dan jadi amal jariah buat Abi juga. Amin. Terus mungkin udah ya, siapa? Ya, by the way, Abi Oki juga one of my best teacher. Masya Allah. Abi kalau berani juga, Abi nggak mungkin lupa sama anak Abi. Iya dong. Abi yang pertama kali nyuruh anak jadi imam kan. Nah, itulah mungkin. Sekarang saya boleh ngomong lagi? Boleh, silakan. Saya juga pengen nanya nih ke Kak Aan. Apa tuh? Kan bentar lagi Kak Aan udah kelas 9 nih. Oh iya, udah mau lulus. Kira-kira apa sih cita-citanya terkait Al-Quran deh, terutama setelah lulus dari Darul Fatah? Apa mau lanjut Darul Fatah lagi? Kalau Al-Quran nih ya jangan banyak-banyak lah ya kalau ngejelasinnya. Dua aja ya. Yang pertama pastinya saya pengen ngambil sanad. Insyaallah. Karena alasannya untuk apa sih, memastikan bacaan saya. Kan sanad ini kan langsung menyambung ke Rasulullah ya kan ya. Untuk memastikan dan ya memastikan juga bacaan saya benar apa enggak. Habis biar jelas kan dari mana saya baca Al-Quran, dari mana sebenarnya gitu. Kan ada pakarnya juga kan, ya mungkin biar kayak Abi Anha juga. Iya, Abi Anha bisa yang sanad ya. Hafaz ya. Hafaz. Kedua, saya ingin mempelajari lebih dalam lagi. Iya. Biar bukan sekedar baca-baca doang ya kan, biar tahu kenapa ini hukum bacanya apa artinya, biar tahu tafsirnya juga gitu. Ya, kalau misalnya cuma dihafali setoran sedikit kurang nyampe nah gitu. Jadi gimana? Belajarnya gimana gitu? Belajarnya ya baca-baca kitab sih ya. Contohnya kitab banyak sih ya kitab itu ya. Contohnya kitab tajwid tuh kayak Tuhfatul Atfal, Jazari ya, bisa kan penjelasannya juga. Ya. Itu aja sih ya kalau jawaban dari saya. Nah, sekarang saya pengen bagus jawaban itu. Iya nih, sekarang saya pengen nanya balik nih, saya pengen nanya balik ke yang ini, yang nanya saya juga nih. Saya udah diajak ngomong langsung. Oke. Nah, ini gini nih. Kamu kan nih Dan ya, udah di Takos nih belum terlalu lama ya. Kurang setahun lah. Setahun kurang lah. Awal-awal kamu di Takos ini apa sih surat yang bikin kamu kesusahan, payah lah? Waduh. Apa tuh? Apa Kalau aja tuh? di Takos ini, karena saya kemarin sebelum mulai menghafal di Tahsin itu sudah sempat nabung, alhamdulillah selesai juz 26 sampai 30. Masya Allah. Jadi itu tinggal setor murojaah. Kalau untuk pertama kali sebelumnya di reguler, pertama kali saya menghafal juz 29. Ada beberapa surat yang lumayan susah. Apa aja tuh? Jelas. Ya, yang pertama pasti ya kalian semua pertama kali menghafal juga merasakan surat Al-Jin. Setuju saya setuju. Lumayan. Jin itu membuat ya
jin itu membuat frustasi. Iya emang ya banyak Mutasyabihat mirip ya. Tasyabihatnya. Wa anna wa inna bla bla bla. Wa anna. Terus yang kedua mungkin al-ma'arij ya, sama kayak al-mu'minun ya. Iya. Alladzi walladzi. Walladzina ya banyak lah banyak. Itu menurut saya susah banget. Lumayan lah. Terutama hafalan baru kan. Ayatnya juga kan pendek-pendek ya kan. Iya, ayat biasanya apa? Malah kalau Iya. misalnya kita kamu ayat panjang kan, terutama kalau misalnya udah tasbih 5 juz, 62, 30 Iya, itu iya. kan kita disuguhkan Al-Baqarah sampai nanti Al-Jasiyah, Iya. betul kan? Nah, rata-rata kalau misalnya kita disuguhkan halaman yang ya ayatnya nggak terlalu pendek lah, ayatnya ada berjarak-jarak dikit, itu malah mudah. Iya, kalau ayat kayak pendek-pendek Al-Ma'arij itu lumayan malah. Al-Hijr, kayak Al-Hijr itu tuh, itu. Apalagi Kayak orang gitu. yang tipe orangnya itu kalau ngapal tuh per ayat tuh gitu. Iya, Agak lama. frustasi itu. Tapi yang udah dihafal. Iya, udah dihafal. hafal lumayan sering dengar. Kalau yang ayatnya panjang tuh biasanya lebih terjaga. Lebih terjaga. Kan Kalau hafal. yang pendek-pendek itu malah Kita susah harus banget hafal kalau- urutannya gitu. Iya. Setelah itu ada lagi nggak? Apa udah nih? Saya boleh apa Fatir? Oke. Kalau surah susah sih jelas ya, kesusahan tuh pasti akan ditemukan karena kan Allah bilang sendiri Al-Balad ayat 6 kalau salah ya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh telah kami ciptakan manusia berada dalam susah payah. Ya. Nah, kalau buat surah yang susah menurut saya, pendapat saya sendiri, mungkin yang udah hafal juga seperti Kasatin Kaan juga merasakannya. Itu 10 At-Taubah. Oh, lumayan tuh. At-Taubah. Saya yahlifuna. Wa yahlifuna mutasyabihatnya banyak banget itu ayatnya juga. Karena kalau emang dibaca ayat At-Taubah itu emang artinya juga ya itu. Lumayan ngeri lah ya. Artinya ngeri. Tentang azab, tentang Tentang azab, habis tentang ya berkaitan dengan surah Nabawiyah juga kan ya. Ya, mungkin yang paling bikin buat saya frustasi yang bikin paling saya frustasi itu ya At-Taubah, tapi ada juga surah lain. Apa tuh? Anisa. Waduh. Emang kalau ngebahas cewek ini, kalau ngebahas perempuan ini emang ribet luar biasa. Jadi Anisa Perempuan itu susah dipahami. Iya. perempuan susah dipahami, ya betul. Tapi apa susahnya, ingat itu ujian untuk Allah yang ngasih, dan Allah sendiri menjanjikan di Al-Baqarah 86 apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah tidak membebankan seseorang di luar kesanggupannya. Nah, jadi kita harus yakin kita tuh bisa. Mungkin Kak Satifik yang udah selesai hafalannya, ada surah yang bikin frustasi selain surah-surah yang udah kita sebutin tadi. Apa tuh? Saya sih jujur saya mungkin As-Saffat. Asofat. Oh, iya itu. Dua Pendek kata, banget. dua kata. Satu halaman Jadi kayak saya tuh mungkin udah terbiasa ya ngafal ayat yang panjang, ayat yang bisa halaman tuh udah setengah halamannya gitu. Iya. Tapi As-Saffat nih kayak juz 30, juz 29, ayatnya pendek-pendek gitu. sehalaman tuh bisa sampai 50-60 ayat ya. Allah. Iya. Banyaknya itu. Walaupun saya belum nyampe sana hafalannya, tapi saya bisa merasakan kesalahan. Waduh. Iya tuh. Cukup bagi saya apa Kak-Aan bisa memberikan? Kalau saya, banyak banget ini pasti. kalau saya sih pasti Al-Hadid. Hadid. Itu kenapa ya? Mungkin Style. karena kan bawaan saya kan 3 juz ya kan, 30 juz 28. Jadi pas saya mencoba ngapal pertama kali kan dari Al-Hadid ya, belum terbiasa, mungkin agak susah ya. Sampai saya tuh kalau boleh jujur tuh nangis-nangis. La ilaha illallah. Nangis-nangis ya. Wajar, nangis tuh wajar. Wajar tuh perjuangan. Tidak apa. Biar tuh apa jihadnya tuh kelihatan gitu loh. Nah, sekarang saya boleh nanya lagi nggak? Apa tuh? Biar apa namanya obrolan kita makin kesini makin kesana gitu. Oke. Nah, kita kan di pondoknya, ini ya. Iya dong. Ada kegiatan yang banyak, padat banget. Dimana kita harus hafalan, murojaah, segala macam. Habis itu ada kegiatan sekolah, belajar. Kalau misalnya kita literasi kan, kalau kita mau ujian nih, kita kan literasi nih, kita belajar nih. Iya. Sampai harus memotong waktu main segala macam. Iya. Sama kegiatan asrama yang Piket gitu, piket. iya lika-likunya luar biasa. Nah, coba apa sih, gimana cara kalian menyeimbangkan antara kegiatan sekolah, hafalan juga asrama? Mungkin ada yang mau jawab? Atau saya aja jawab? Kamu aja lah, kayak bingung juga jawabnya. Saya juga bingung nih. Aduh, ini gimana nih? Saya nanya, saya jawab, tapi nggak apa. Ya. Jadi kan kita di sini kan berarti yang saya bilang tadi, boarding itu kegiatannya sangat padat, Iya, padat banget. Tapi dengan
padatnya kegiatan kita itu melatih kita untuk terbiasa untuk melakukan manajemen waktu. Jadi kita membutuhkan manajemen waktu. Bagi waktu setiap hari kita harus bagi waktu kita. Kalau tadi yang ada 3 waktu yang disebutkan, waktu kita hafalan, asrama dan juga sekolah, terutama pas literasi menjelang ujian. Iya. Nah, itu kan perut banget kan ya. Nah, jadi jelas kita sangat membutuhkan yang namanya manajemen waktu. Agar kita nggak tersesat gitu loh. Agar kita nggak bingung habis ini kita mau ngapain, kita harus melihat ke masa depan. Iya dong. Kita harus ngapain. Kan Allah bilang kan surah Al-Hasyr ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad kan Rabbana. Nah, hendaklah setiap jiwa melihat apa yang telah ia lakukan untuk hari esok. Nah, itulah yang kira-kira. Makanya itu kita selain harus muhasabah, poin dari itu kita juga harus lihat masa depan. Kita harus istilahnya ya menyusun waktu kita dengan baik. Jadi kita harus menyimbangkan antara tiganya. Saat kita hafalan, kita fokus hafalan. Saat kita kegiatan asrama, kita fokus kegiatan asrama. Dan saat kita belajar, sama menjelang ujian literasi tentunya. Kan mungkin saat fik yang udah 30 juz juga saya hafalannya. Iya, masih padat. Jadi harus Masih padat. difokuskan. Jadi kita harus pikir manajemen waktu. Itu mungkin dari saya. Nah, gitu. Nah, saya punya pertanyaan yang menarik nih buat kalian ya. Apa tuh? Coba kalian ceritain satu momen yang menurut kalian sangat berkesan selama ikut program takhasus nih. Saya ya. Nggak boleh saya aja. Silakan. Saya pengen balik ke soal tadi saya tadi ya. Surat paling susah. Kan saya jawab Al-Hadid nih. Ini ada kaitannya nih. Ya. Dan saya kan udah mulai menghafal nih pas kelas 7 nih. Saya flashback dulu lah ke kelas 7 dulu ya. Itu gurunya tuh masih Abi Afin, musyrif takhasusnya. Saya kan bawaannya kan ada 3 juz kan, 30, 29, 28 nih. Nah, saya itu udah ujian semua tuh. Saya udah mulai masuk juz 27. Ini benar-benar saya belum merajaah sama sekali. Benar-benar udah mulai menghafal lah, mencoba menghafal. Saya mencoba menghafal lah itu Al-Hadid. Dan susah banget. Hari pertama saya ngapal tuh dari halakoh pagi, dari jam 7 pagi saya menghafal sampai udah mau asar itu saya cuma dapat 1,5 lembar. Ya Allah. Itu udah berjuang, saya ngebuang waktu istirahat, gak jajan. Masya Allah. Nah pas udah mau asar tuh, saya kan udah nggak sanggup lagi kan. Saya bilang ke Abi Afin, kata Abi Afin, dah sarang aja nggak apa-apa, walaupun nggak selembar, walaupun sesurat. Iya, nggak sesurat, karena itu emang harus sesurat lah bahasanya. Gitu. Mungkin ada nih yang nambahan, Aidan? Kalau selama di takhasus sih belum sebelum selesai. belum ada. Belum Masih ada. belajar. Oke. Masih pengen cerita. Iya nih. Apa dikanya? Udah selesai kita podcast ini. Nah pas itu kan saya setoran nih. Saya tuh udah pening banget. Itu hari puasa lagi tuh. Udah pening, udah panas otak saya. Nah pas setoran tuh saya nggak lancar. Belum sampai sehalaman udah nggak dilulusin. Setelah itu apa? Abi Afin marah ke saya, nasihatin saya sampai azan tuh. Azan asar. Iya, azan asar tuh. Saya udah frustasi lah di situ, udah nyerah lah. Makanya dari situ Abi Afin memberi saya motivasi nasihat sedikit. Nah, pas azan asar tuh diudahin lah, disuruh saya untuk wudu untuk sholat. Nah, saya tuh yang lain pada wudu nih, udah azan, saya tuh ke kamar mandi. Tahu yang saya lakukan apa? Saya hidupin keran kenceng-kenceng, saya nangis Allah. Saya nyebutin nama ibu saya, ayah saya, dan almarhum nenek saya udah meninggal sekarang. Saya nangis, saya sedih banget pokoknya waktu itu. Sampai udah mau komat, saya baru ngeh, oh iya udah komat nih, baru saya nangis banget, saya betul-benar meratapi banget saya itu. Setelah itu saya sholat lah, saya berusaha untuk lebih belajar dari kesalahan lagi ya. Saya sholat sampai banyak doa ya. Setelah itu saya selalu berjuang terus. Saya jatuh, saya bangkit lagi. Contohnya kayak saya gagal tasmid majus itu, gagal ujian juz. Saya bangkit terus sampai sekarang detik ini, jam ini Allah kasih rezeki ke saya untuk bisa 30 juz. Masya Allah, doakan kita semua. Semoga bentar lagi tasbih. Insyaallah semester ini tasmid doain ya. Jangan lupa nonton di channel IBSDF ya. Tunggu pokoknya. Nah, mungkin Aidan ada ingin tambahin pengalamannya? Kalau selama di takhasus karena belum genap 1 tahun, mungkin belum banyak momen-momen yang berkesan.
Tapi di reguler mungkin ada ya. Boleh nggak? Nggak apa-apa, dia nggak apa-apa lah. Boleh, Ya, nggak apa-apa. reguler, nggak apa-apa. Yang penting cerita yang bisa berkesan. Berkenaan saja. Al-Quran. Kalau saya kan lebih terharu ya, jadi nangis. Nonton Dulu banget. ke pas kelas 7 juga ya. Ketika saya masih Tahsin 3 ini apa ya? Saya tuh ujian Tahsin 3 sampai 7 kali. La ilaha illallah ya Sama sangat. juga ya. Nah, sebelum itu saya ucapin terima kasih sama Abi Afid yang udah mau nyimak saya setiap hari 2 kali sehari ujian. Sama Ada aja. yang lulus. Banyak pahala ini. Banyak ya. Di ujian yang ke-7 itu seharusnya saya itu nggak lulus. Lulus. Tapi kata Abi Afin itu sebenarnya disuruh tilawah dulu, tapi kata Abi Oki tetap disuruh langsung hafal ya. Di momen pertama itulah saya nyetorin hafalan dari surat An-Nas sampai apa ya gitu, sampai Asyams. Al-Quraish kalau nggak salah. Al-Quraish. Satu setengah lembar. Lumayan. Itu momen paling berkesan selama di DFC mungkin. Setelah berjuang di Tahsin 3 7 kali, dan momen paling berkesan itu menyetorkan hafalan pertama sama Abi Oki sampai 3 juz yang cukup berkesan buat saya terutama. Sebelum namanya nih. Udah nih. Udah. Apa nih yang mau cerita lagi? Saya boleh nimpalin nggak nih? Apa tuh? Mungkin Fatir bisa memberikan cerita. Fatir banyak ini. Itu tadi pertama kali sama kasus seperti yang di awal tadi kita ngobrol-ngobrol tadi yang tadi kamu nanya itu Kak. Iya. Saya bersikeras banget untuk nolak, gak pengen banget kita kasus, gak peduli fasilitasnya apa, asrama ber AC biar, dengan alasan yang kira-kira kalau kita pikirkan bersama seperti itu gak logis, sangat-sangat tidak logis. Dan juga saya juga nggak pengen ngasih tahu alasannya juga. Terlalu buka-buka aja juga nggak bagus. Iya, nggak buka. Nah, saya masih ingat banget di hari wawancara takhusus, tes wawancara takhusus orang tua saya datang. Saya menolak. Nolak. Sepertinya saya ingat saya itu habis wawancara selesai. Balik ke boarding, balik ke tiap gua. Saya masih ingat banget itu. Nah, kan di sini kan di DF2 boarding ini kan apa namanya? Punya satu bangunan ikonik lah, gedung satu ini, kantor ini kan ya. Kantor yang di sini ya. Nah, masih ingat saya nangis di situ. Udah itu aja lah, saya nggak mau ngomong lagi. Ya terlalu bagi saya. Lalu Kalau dari Satfik nih yang nanya nih, ada nggak cerita momen gitu? Nggak ada sih saya. Nggak ada ya. Oh. Coba mungkin Cukup. Ada apa nggak mau ceritain nih? Nggak ada. Nggak ada ya. Oke. Apa nih Dan? Kamu mau nanya nggak sih? Coba tanya. saya boleh nanya sama kalian semua lah terutama. Oke. Apa tuh? Terutama nih buat adik-adik kelas 7, adik-adik ya. Ada adik yang lagi nonton ya, Demar Podcast. Adiknya Fatir Atau adiknya dan mau ada saya. dan juga teman-teman di rumah yang baru mau mulai menghafal Al-Quran, baru pengen mempelajari Al-Quran. Kira-kira apa nih pesan-pesan kalian supaya yang di rumah tetap semangat, tetap gimana ya? Gak berhenti. Tetap ingin terus istiqomah. Saya boleh duluan? Boleh, silakan. Nah, kalau secara garis besarnya untuk adik-adik semua, teman-teman semua, mungkin Abi Umi juga yang masih setia dengan Al-Quran, semangat dan dengan istiqomah. Dan bagi hafiz-hafiz Al-Quran di luar sana yang masih menghafal Al-Quran, ingatlah apa namanya, kalian pasti, kita juga dan juga kalian, ini adalah mahfuzat yang semua orang pasti tahu gitu loh. Siapa coba orang nggak tahu mahfuzat ini? Manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan. Nah itu dia. Habis itu ya istiqomah, tapi istiqomah dalam Al-Quran dimanapun kapanpun. Karena
Ingat sabda Nabi, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi." Rawahu Muslim. Baca oleh kalian Al-Qur'an, maka sungguhnya Al-Qur'an itu akan datang di hari kiamat dan menjadi syafaat bagi sahib-sahibnya, dari pembacanya. Itu dia. Dan kita juga harus ketahui sangat banyak sekali keutamaan dari Al-Qur'an itu yang kita dapatkan. Mungkin cukup dari saya. Mungkin Kak Aan atau Kak Satfik yang udah selesai hafalannya pengen nimpalin lagi nih. Kalau saya sih ya semangat juga sih ya. Semangat. Kalau misalnya kena futur nih, kena males saya minta nasihat sama guru, orang tua. Kalau misalnya merasa sahabat berkorban waktu, karena ingat kemenangan yang besar akan diperoleh dengan pengorbanan yang besar pula. Ya salam, untuk semua. Kalau dari Kak Satfi ini ada nggak nih? Ini paling banyak hafalan kelar ini Apa tuh? pasti banyak banget ini unek-uneknya. Keluar aja sama di sini ya. Apa tuh? Rahasianya mungkin. Rahasianya Nggak rahasia. Apa ya? Pesan-pesan aja lah. pesan buat adik-adik ya. 30 juz itu emang susah, tapi cukup jalani aja. Jalani. Intinya aja nih. Istiqomah. Istiqomah ya. Istiqomah, Iya. semangat terus. Oke. Sekarang saya pengen nanya lagi lah nih. Terutama ke yang udah tasbih 30 juz nih. Masya Allah. Siapa tuh? Tuh, namanya tadi Kak Satfik ya. Kak Satfik Atran Rifa Putra. Kan Kak Satfik ini udah 30 juz nih ya. Ya, Berarti sekarang udah boleh ikut kelas reguler, ikut kelas nih. tentu. Bagaimana cara Kak Satfik tetap menumbuhkan rasa cinta dengan Al-Quran walaupun dengan kesibukan pelajaran umum? Itu gimana caranya? Tipsnya bagus nih mungkin. Apa nih? Coba Tipsnya? kasih ke kita sama teman-teman semua. Salah satu penonton Morin Podcast juga mungkin. Apa tuh? Cara biar kita tetap cinta meskipun dia reguler. Mungkin. Apa tuh? Jujur, sebenarnya saya ini masih pengen ditakhasus. Oh, masih kangen ya sama Masih teman-teman. kangen. Masih kangen simak gitu ya, minta simak hafalan. ya pengen wajah harian gitu. Gitu. Maka dari itu mungkin ada jam pelajaran yang kosong, Jam kos ya. Jam kos. ya jam Atau kos, istirahat. bisa juga jam istirahat lah. Nah, saya menyempatkan diri untuk murojaah, Masya Allah. membaca terjemahan, karena terjemahan Al-Quran tuh begitu banyak isinya, Banyak ya. dari cerita, Iya. dari peringatan, Pelajaran juga ya, pelajaran untuk kaum terdahulu. tentang fikih, Iya. muamalah, Itu baca-baca banyak banget. itu. dan pelajaran umum juga tuh pasti ada yang berkaitan dengan Al-Quran. Betul banget. Karena ilmuwan-ilmuwan Islam pada zaman dahulu tuh, Dahulu tuh apa? pada zaman dahulu itu yang pasti mereka udah 30 juz dulu, Ya. baru mempelajari ilmu-ilmu umum. Oke. Oke. Nah, itu cukup dari saya. Nah, Apa nih yang mau nanya nih, siapa nih? udah kali kayak udah diem aja ya. Apa kita udahin aja kali ya? Udah jadi. Nah, sampailah kita di akhir podcast nih. Oke. Nah, mungkin di akhir podcast ini ada yang pengen ngasih kata-kata mungkin untuk teman-teman semua. Dari saya dulu lah. Ini kata-kata kurang keren sih, tapi mungkin kena lah bagi Yang teman-teman setidaknya yang baru mulai hafal. bermanfaat. Intinya, ya misalnya saya kasih kata-kata aja nih ya dari salah satu imam besar di Masjid Nabawi ya, Siapa tuh? Syekh Muhammad Ayyub. Itu. Yang sih dulu Ya, kalau benar. Siapa lah? Bukan siapa. Syekh Satu Qori. Qori juga Syekh Ya. Muhammad Ayyub. Beliau berkata 30 juz itu Allah berikan kepada orang yang amanah. Nah, Amanah di sini dimaksudkan bukan orang yang sekedar menghafal, memurojaah apalagi membaca, bukan. Amanahnya ada orang yang mengamalkan, mempelajari tafsir-tafsirnya, artinya, dan terutama tabligh, menyampaikan dan mendakwahkannya agar Al-Quran ini bisa sampai akhir zaman nanti. Nggak punah lah bahasanya ya. Nah, mungkin cukup dari kan? Ya mungkin apa nih kata-kata lagi nih dari Kak Aidan atau Kak Satfik nih? Mungkin Kak Fatir nih. Dari saya Dari Aidan dulu. Nah, Kak Aidan nih apa nih? untuk pesan-pesan ya mungkin untuk teman-teman yang lagi down, lagi futur, ingat aja sih kalau misalnya kalian yang di rumah punya masalah atau lagi susah nih dalam menghafal,
ingat selalu libatkan Allah dalam setiap masalah yang kalian jalani. Masya Allah. Nah, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar ya. Masya Allah. Udah itu aja. Mungkin udah Dari Kak Satwa atau Kak Fatir nih? Atau Fatir? Mungkin dari saya dulu. Apa tuh kata-katanya? Saya punya nih kata-kata nih yang udah punya hafalan banyak. Ya itu menghafal tuh emang wajib, tapi muwajah itu aujab. Lebih wajib ya, Lebih wajib. Jadi mengharuskan. iya. Karena kalau kita menghafal Quran terus tuh nanti hafalan yang lalu itu bisa hilang sendiri. Hilangnya harus Iya. menjaganya. Iya, Nah, mungkin sudah cukup. sudah cukup. Apa dari Fatir? Dari saya yang nggak usah panjang lah. Kita juga udah kehabisan waktu nih kayaknya nih. Kita juga sibuk dengan kegiatan lain ya kan ya. Ya intinya ya semangat aja. Nah, Semangat. sampai di ujung podcast akhirnya alhamdulillah. Iya. Tadi kita ngobrol di waktunya banyak banget. Nah ngomong-ngomong, by the way kita ada sedikit informasi nih buat teman-teman dan abi-abi yang nonton mari podcast kali ini. Iya nih. Apa tuh? Nah, bagi teman-teman atau umi abi yang tertarik sekolah dan menyekolahkan anaknya di SMP Quran Darul Fatah Pabulatan, di sekolah Quran Darul Fatah, dan juga bergabung bersama program takhusus seperti kita ini. Nah, bagi yang berminat silakan daftar melalui link di bawah ini. Sekolah Quran Darul Fatah. Akhlak mulia, hadis dan Ulang ya. Sekolah Quran Darul Fatah. Akhlak mulia, hadis dan cerdas. Sampai sudah tadi ujung podcast. Kalau misalnya kita ngomong ada yang salah, mohon dimaafkan ya. Dan mungkin itu aja lah. Ketika masih sibuk nih, kita pengen merojak lagi nih ya kan ya. Iya. Mungkin segitu aja dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi